Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofa. Kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis ya. Jadi di pertemuan kali ini kita lebih membahas tentang reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis. Oke, elektrolisis itu apa sih? Jadi sel elektrolisis itu adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk bisa menghasilkan reaksi redoks yang diinginkan, sehingga reaksinya sering dikelompokkan dalam reaksi tidak spontan. Jadi kalau elektrolisis itu lebih tepatnya kita menggunakan energi listrik, menggunakan listrik untuk bisa menghasilkan atau membuat reaksi redoks itu terjadi. Nah, reaksi elektrolisis ini biasanya kita jumpai pada proses penyepuhan logam ya. Jadi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah pada penyepuhan logam, baik misalkan kita membuat peralatan dapur yang stainless steel gitu ya, yang kayak sendok dan sebagainya, itu kan asalnya dari besi, kemudian dilapis dengan logam lain yang tidak mudah berkarat. Kemudian penyepuhan perhiasan gitu, itu adalah proses elektrolisis. Nah, senyawa elektrolisis ini, senyawa yang bisa atau larutan yang bisa dielektrolisis ini biasanya adalah larutan elektrolit atau senyawa-senyawa elektrolit. Nah, sel elektrolisis ini banyak digunakan secara luas oleh masyarakat yang tadi sudah saya jelaskan ya, penyepuhan logam, baik itu peralatan yang kita gunakan sehari-hari atau perhiasan. Nah, kemudian pada sel elektrolisis ini berbeda dengan sel volta. Kalau kemarin sel volta itu elektroda yang negatif ya, itu adalah anoda, dan elektroda positif itu adalah katoda. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau di elektrolisis itu elektroda yang negatif itu adalah katoda dan elektroda positif itu adalah anoda. Nah, kita singkat dengan istilah NAPO. Jadi katoda negatif, anoda positif. Tapi untuk yang bereaksi reduksi dan oksidasi sama ya. Jadi katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi, anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Oke, kemudian nah ini adalah proses penyepuhan logam tembaga ya. Nah, penyepuhan logam tembaganya dengan emas. Jadi kita menggunakan arus listriknya dari aki ya. Kemudian kita kasih elektrodanya, di sini adalah emas. Kemudian di anoda emas, di katoda adalah tembaga. Jadi kalau yang mau disepuh itu taruhnya di katoda ya. Yang menyepuhnya ya, pelapisnya itu adalah yang kita taruh di anoda, di elektroda positif. Nah, kemudian di sini larutannya juga harus harus mendukung. Kita mau lapisnya dengan apa? Dengan emas, maka harus larutannya larutan AuCl3 yang juga mengandung emas, yang nantinya juga ini akan menghasilkan endapan emas. Seperti itu. Oke, ini adalah reaksi elektrolisis ya, yang terjadi di sel elektrolisis. Nah, ingat katoda itu adalah elektroda apa tadi? Elektroda negatif. Nah, di katoda itu yang bereaksi adalah kation. Ingat ya, katoda adalah kation. Nah, kation posisinya kalau dalam senyawa itu posisinya di depan atau unsur pertama atau unsur pertama yang ada di depan. Nah, kemudian pada reaksi yang ada di katoda ini kamu harus ingat deret volta juga. Ya, deret volta ini ya kan ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, kemudian ada air, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Ptau. Nah, ingat yang kemarin ya. Lihat kalau baginda kaisar nanti meninggal, alam manusia, air, zang ceria, penuh canda, congkak, nikmat, sentosa, pembabatan hutan, curanmor, hingga agitasi politik. Nah, kemudian
Ingat ya bahwa paling kiri itu N0-nya adalah negatif atau kecil, yang paling kanan N0-nya positif, paling besar. Nah, kemudian patokannya di sini N0 hidrogen, di sini adalah 0. Nah, untuk menyingkat dari volta kita ingat nih, LIK ini adalah golongan 1A, kemudian BA, CA itu golongan 2A. Pokoknya golongan 1A, golongan 2A ya, sampai Mg di sini. Kemudian Al, kemudian Mn, air, dan seterusnya sampai hidrogen. Ya. Artinya sebelah kiri hidrogen itu yang mengalami oksidasi ya, karena N0-nya kecil atau dia reduktor kuat. Sebelah kanan H itu yang N0-nya besar itu mengalami reduksi. Ya, jadi semakin ke kanan mudah direduksi. Jadi seperti ini. Golongan 1A, golongan 2A, kemudian Al, Mn, dan air. Itu hidrogen. Nah, kamu harus lihat posisinya. Pokoknya yang di sebelah kiri H itu mengalami oksidasi, sebelah kanan H mengalami reduksi. Ya, ingat ya. Nah, asosiasinya kalau yang ini penyederhanannya adalah 1, 2 Ali minum air haus. Ya, 1, 2 Ali minum air haus. Oke, ini adalah reaksi yang ada di katoda. Contohnya, misalkan kita elektrolisis larutan NaCl, ya. Ingat, yang bereaksi di katoda apa? Kation. Kation posisinya di mana? Di depan atau huruf pertama nih, Na. Na itu apa? Na itu adalah golongan 1A. Ya, jadi Na itu adalah golongan 1A. Kemudian larutan. Nah, ini larutan ini artinya mengandung air, mengandung H2O. Maka tadi kita lihat sebelumnya ya, golongan 1A, 2A, Al, Mn, H2O baru H. Nah, posisinya golongan 1A di mana? Ada di sebelah kirinya H2O nih. Ya, sebelah kirinya H2O. Artinya kalau golongan 1A berarti mudah mengalami oksidasi, H2O mudah mengalami reduksi. Nah, di katoda adalah elektroda yang mengalami reduksi. Maka ya tadi karena posisi H2O itu ada di sebelah kanannya Na dan lebih mudah mengalami reduksi, maka H2O yang bereaksi di katoda. Reaksinya apa? Reaksinya adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Ya, ini mengalami reduksi ya. Karena dia di sini menangkap 2 elektron. Oke, selanjutnya contoh yang lain. Misalkan ada larutan HCl. Ya, ingat larutan itu mengandung air. Ingat ya, larutan itu mengandung air. Kemudian di sini ada apa? H. Ya, ada jadi kalau di katoda ada reaksi yang bereaksi adalah kation. Kationnya di sini adalah H. Ingat, H posisinya dalam deret volta di mana? Di sebelah kanannya H2O. Berarti yang mudah mengalami reduksi siapa? Ya H. H mudah mengalami reduksi dibandingkan H2O. Yang sebelah kanan mudah mengalami reduksi ya. Nah, jadi karena di sini ada H yang lebih mudah mengalami reduksi, maka H yang akan bereaksi di katoda. Jadi reaksinya apa? Kalau ada H, maka 2H plus 2 elektron menjadi H2. Nah, ini. Jadi kalau ada H reaksinya seperti ini. 2H plus 2 elektron menjadi H2. Oke, selanjutnya. Contoh lain, larutan CuSO4. Tetap ya, larutan itu pasti mengandung air. Nah, kemudian di sini ion kationnya adalah Cu ya. Unsur pertama, unsur yang ada di depan itu Cu. Cu kita lihat posisinya dalam deret volta. Nah, Cu di mananya H? Di sebelah kanannya H. Ya. Dan di sebelah kanannya H2O. Nih, Cu posisinya di sebelah kanan H2O. Nah, berarti yang mengalami reduksi siapa?
ya Cu yang ada di sebelah kanan yang mudah mengalami reduksi. Sehingga pada reaksi elektrolisis larutan CuSO4, maka Cu sendiri yang akan mengalami reduksi di katoda. Jadi reaksinya seperti ini. Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Ya, ingat yang bereaksi selalu ion ya. Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, terus. Nah, ini contoh yang lainnya. Kalau tadi NaCl itu adalah larutan, ini contohnya adalah leburan. Leburan NaCl artinya dalam NaCl ini tidak mengandung air. Karena leburan-leburan itu dia mencair dengan sendirinya. Jadi garam biasanya kalau kita taruh di meja gitu aja ya, kita taruh piring. Garamnya kita taruh di piring, kemudian kita taruh di meja, ya lama-kelamaan dia akan mencair dengan sendirinya. Kenapa dia mencair? Karena dia bereaksi dengan uap air yang ada di udara, tapi dia tidak mengandung banyak air, ya, sehingga dia mencair dengan sendirinya. Nah, kemudian kalau tidak ada saingan, ya, kalau tidak ada saingan, tidak ada air, maka Na sendiri, ya, atau kation itu sendiri yang akan mengalami reduksi. Ya, jadi karena kationnya di sini adalah Na, maka Na mengalami reduksi menjadi ya Na plus elektron menjadi Na. Itu. Nah, atau yang lainnya deh, contoh leburan AuCl. Ya, sama ya, tidak mengandung air. Nggak ada air berarti nggak ada saingan. Ya, pokoknya nggak ada saingan yang lainnya. Ya, berarti kation itu sendiri, kationnya adalah Au, maka Au sendiri yang akan mengalami reduksi di katoda. Reaksinya adalah Au2 plus 2 elektron menjadi Au. Ya, bisa dipahami? Jadi, yang bereaksi di katoda, saya ulangi lagi, yang bereaksi di katoda adalah kation. Ya, yang bereaksi di katoda adalah kation. Kationnya itu kalau pada senyawa penulisannya ada di depan atau di bagian pertama, ya, unsur pertama. Nah, kemudian kita harus menghafal dari volta. Yang sebelah kiri itu mengalami oksidasi, sebelah kanan mengalami reduksi. Ya, nah ini yang harus kamu ingat. Golongan 1A, 2A itu adanya di sebelah kiri. Al. Jadi urutannya 1A dulu, paling kiri 1A, kemudian 2A, Al, kemudian Mn, kemudian H2O, air, baru terakhir H. Atau setelah H ini ada unsur yang lainnya, ya, unsur yang lainnya. Ini ada 5 unsur yang juga harus kamu hafal setelah H. Tuh. Nah, di sini ya, kalau ada persaingan, misalkan larutan tadi ya, jadi larutan NaCl, di sini ada unsur Na itu golongan 1A, kemudian saingannya adalah H2O, maka karena H2O posisinya lebih di kanan daripada Na, daripada golongan 1A, maka H2O yang akan mengalami reduksi. Ya, jadi ini reaksinya juga yang harus kamu ingat, 2H2O plus 2 elektron menjadi 2O- plus H2. Kemudian kalau ada kationnya itu adalah hidrogen, ya, kationnya itu adalah hidrogen, dan hidrogen posisinya di sebelah kanannya air, maka hidrogen lebih mudah mengalami reduksi, sehingga hidrogen atau H+ yang akan mengalami reduksi di katoda. 2H+ plus 2 elektron menjadi H2. Kemudian kalau ada unsur selain golongan 1A, 2A dan yang lainnya pokoknya, nah di sini ada Cu. Cu ini bukan golongan 1A, golongan 2A. Kita lihat Cu posisinya ada di sebelah kanan H. Nah, berarti Cu itu mudah mengalami reduksi dibandingkan H, ya. Sehingga Cu mengalami reduksi di katoda Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, terus di sini ada leburan NaCl. Karena leburan itu tidak mengandung air,
maka golongan 1A atau CNA ini tidak ada saingan. Kalau tidak ada saingan, maka Na sendiri yang akan mengalami reduksi. Ya, pokoknya kalau ada unsur lain yang tidak bersaing dengan H2O, ya, berarti unsur tersebut yang mengalami reduksi. Oke, selanjutnya reaksi yang ada di anoda. Anoda adalah anion. Anion adalah ion negatif. Ya, ion negatif itu posisinya di mana? Di belakang. Penulisannya kedua, ya, unsur kedua. Ya, penulisan unsur kedua. Nah, kalau pada anoda, ingat patokannya adalah elektroda yang digunakan. Elektroda yang digunakan itu apa? Kalau elektroda yang digunakan itu pasif atau inert, pasif itu artinya dia tidak akan bereaksi, ya, tidak ikut bereaksi. Dia cuma penghantar, tidak ikut bereaksi, penghantar listrik, ya. Jadi dia tidak akan bereaksi. Nah, elektroda yang tidak bereaksi ini adalah karbon, platinum, sama emas. Ya, kita singkat cepat tahu. Cepat tahu, ya. Nah, jadi kalau elektrodanya itu pasif, elektrodanya itu tidak bereaksi, maka ion-ion ini yang akan bereaksi. Ion apa aja yang bereaksi di anoda? Nah, kalau ada ion oksida asam, ya, ion oksida asam itu ion yang ada O-nya, ya. Ion poliatom yang ada O-nya seperti SO4-2-, SO3-2-, NO3-, ClO4- dan lain-lain. Itu di sini yang bereaksi, yang dioksidasi adalah air, ya. Yang dioksidasi adalah air. Jadi kalau ada ion oksida asam, yang dioksidasi adalah air. Reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, ingat kenapa menjadi 4H+, kan oksidasi itu biloxnya naik, ya. Biloxnya naik. H2O di sini H ini plus 2, ya kan? Kemudian naik menjadi plus 4. Ya, jadi ingat kalau perbedaannya tadi, kalau di anoda 2H2O itu menjadi 2OH-, kalau di sini 2H2O menjadi 4H+. Nah, kemudian kalau di katoda itu hasilnya adalah H2 hidrogen, gas hidrogen. Kalau di anoda hasilnya adalah gas oksigen. Itu yang harus diperhatikan. Jadi katoda hasilnya adalah 2OH- dan gas hidrogen. Di anoda hasilnya adalah 4H+ dan O2. Kemudian kalau ada ion, ya, OH-, ion OH- itu hasil dari ionisasi basa seperti NaOH, CaOH 2 kali, dan lain-lain. Maka kalau ada ion OH-, OH- ini akan berubah menjadi H2O. Reaksinya seperti ini. 4 OH- berubah menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Ya. Jadi reaksinya 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Nah, terus kalau ada anion yang tidak termasuk nomor 1 dan nomor 2, ya, tidak ada ion oksida asam, tidak ada ion OH-, ya, bukan oksida asam, bukan OH-, maka ion itu sendiri yang akan mengalami oksidasi. Contohnya nih, ceritanya ada larutan NaCl, anionnya adalah Cl-, ya, di sini unsur kedua, ionnya adalah Cl-, ya, karena bukan SO4, bukan oksida asam, bukan OH- juga, maka Cl- sendiri yang akan mengalami oksidasi. Reaksinya seperti ini. 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Pokoknya ion apapun, ya, bukan oksida asam, bukan OH-, maka ion tersebut yang akan mengalami oksidasi. Selanjutnya, kalau elektrodanya aktif bagaimana? Elektroda aktif artinya tidak inert, bukan cepat tahu, bukan CPTAU. Jadi kalau elektrodanya aktif, ya dia sendiri yang aktif. Berarti dia sendiri yang akan mengalami oksidasi. Misalkan
ada larutan CuSO4 dengan elektroda Zn. Ya, jadi di anoda elektrodanya adalah Zn, Zeng. Ya, maka larutan diabaikan. Ya, larutan diabaikan. Yang bereaksi adalah elektrodanya. Jadi si Zn ini yang akan bereaksi. Zn berubah menjadi Zn2 plus 2 elektron. Jadi elektrodanya tidak selalu Zn ya. Jadi elektroda apapun selain CpTaU, maka elektroda tersebutlah yang akan mengalami oksidasi yang aktif, yang bereaksi. Oke, contoh soal. Tuliskan reaksi pada proses elektrolisis dari beberapa larutan berikut. Ya, yang pertama, larutan NaCl dengan elektroda grafit. Grafit itu karbon. Ya. Berarti elektrodanya inert. Elektroda inert artinya elektronnya pasif. Maka yang bereaksi adalah larutannya. Ya. Larutannya adalah NaCl. NaCl kita terionisasi di dalam larutan menjadi Na+ dan Cl-. Nah, di sini kationnya adalah Na. Ingat, tadi Na adalah golongan 1A dan ini adalah larutan. Berarti ada air di dalamnya. Berarti Na akan bersaing dengan air. Nah, sedangkan air posisinya lebih di kanan daripada Na, sehingga air yang akan mengalami reduksi. Ya, 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Ingat ya, jadi kalau ada air, ya, kalau ada air dan dia posisinya lebih di kanan daripada kation tersebut, maka air yang akan mengalami reduksi. Nah, kemudian di anoda yang bereaksi apa? Anion. Anion itu ion negatif. Anionnya adalah Cl-. Nah, tadi Cl- ini bukan ion oksidasam, bukan OH-. Berarti Cl- sendiri yang akan mengalami oksidasi. Jadi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, kemudian reaksi kita gabungin nih semuanya. Di dalam di dalam larutan itu Na plus Cl- masih ada nih. Ya. Sehingga ini elektronnya kita buat sama ya. Ini elektronnya sudah sama ya. Kita sudah sama. Kemudian ini ada Cl-, ini juga Cl-. Jadi ini karena Cl-nya ada 2, maka yang atas ya, reaksi ionisasi NaCl ini juga harus kita kali 2 supaya Cl-nya jadi 2 juga. Nah, ingat Cl- yang ada di sini yang di NaCl ini posisinya di sebelah kanan panah ya, sebelah kanan panah. Sedangkan Cl- yang bereaksi di anoda posisinya di mana? Di sebelah kiri panah. Jadi kalau ini 2 Cl-, ini 2 Cl-, 2 ya, kalau kanan kiri, kalau posisinya berseberangan kanan kiri berarti terjadi pengurangan. 2 Cl- dikurang 2 Cl- habis. Ya. Kemudian NaCl dikali 2 berarti 2 NaCl. Ini turun karena tidak ada temannya, turun 2H2O. Kemudian Na plus dikali 2 menjadi 2 Na plus. Kemudian di sini di kanan panah juga ada 2 OH-. Terus di kanan panah juga ada H2. Kemudian di kanan panah juga ada Cl2. Itu ya. Bisa dimengerti? Ya. Jadi di sini ini sudah kita tuliskan reaksinya. Kemudian di sini ada Cl- ya. Cl- dengan koefisien 2, maka untuk menyamakannya kita reaksi NaCl ini kita kali 2. Ya, kita kali 2 supaya Cl-nya sama-sama 2. Nah, Cl- yang di atas ini posisinya di kanan, sedangkan Cl- yang di sini posisinya di sebelah kiri. Berarti kalau kanan kiri terjadi pengurangan. Jadi 2 Cl- dikurang 2 Cl- habis. Ya. Kemudian yang lainnya berarti kita lihat di sini ada NaCl dikali 2, 2 NaCl, 2H. Yang di sebelah kiri panah dulu, yang di sebelah kiri panah itu ada 2 NaCl turun, 2H2O juga turun, gak ada temannya, turun.
Nah, sekarang yang di kanan panah. Di kanan panah ada Na+. Na+ dikali 2 jadi 2Na+. Kemudian di kanan panah ada 2 OH- turun karena nggak ada temannya. Kemudian ada H2 ya turun. Ya. Kemudian ada Cl2 turun. Nah, sekarang reaksi yang akhir ini kita gabung. Ya, 2NaCl ya tetap 2NaCl, 2H2 ya tetap 2H2. Dan yang digabung ini 2Na+ plus 2OH- itu kalau digabung menjadi NaOH. Jadi Na+ plus OH- itu jadinya NaOH. Jadi 2NaOH. 2NaOH kalau diionisasi ya 2Na+ dan 2OH-. Kemudian H2 tetap, Cl2 tetap. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Elektrolisis larutan NaCl itu hasilnya adalah 2NaOH plus H2 dan Cl2. Oke, contoh yang kedua, ini adalah larutan CuSO4 dengan elektroda Zn. Jadi di anodanya adalah elektrodanya Zn. Nah, karena larutan berarti di dalam larutan mengalami ionisasi ya. Jadi CuSO4 mengalami ionisasi menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Ingat, di katoda adalah kation. Kation itu adalah ion positif. Ion positifnya di sini adalah Cu. Cu bukan golongan 1A, golongan 2A. Dan Cu meskipun ini adalah larutan meskipun mengandung air, Cu posisinya ada di sebelah kanan. Jadi Cu sendiri yang akan mengalami reduksi. Jadi reduksinya adalah Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, terus di katoda ya, ingat di katoda kita lihat elektrodanya dulu deh. Kalau di anoda, reaksi di anoda itu yang harus kita lihat pertama kali bukan anionnya apa, tapi elektrodanya itu apa. Ya, di anoda yang harus kamu lihat adalah elektrodanya itu apa. Jadi di sini di anoda itu elektrodanya Zn. Kita lihat elektrodanya inert atau tidak inert. Elektrodanya pasif atau aktif. Ternyata elektrodanya bukan inert. Ya, elektrodanya bukan karbon, bukan platinum dan bukan emas. Nah, di sini elektrodanya adalah Zn. Maka yang bereaksi di anoda itu adalah elektrodanya. Ya, elektroda itu sendiri itu Zn. Dan Zn bereaksi di anoda ya mengalami oksidasi menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, kita lihat di sini ada ion yang sama enggak? Ada Cu2+. Cu2+ di sini koefisiennya sama enggak? Sama, berarti tidak perlu ada perkalian. Kemudian elektronnya antara Cu2+ sama Zn sama enggak? Sama, berarti kita tidak perlu menyamakan jumlah elektron. Ya, jadi tidak ada penambahan koefisien. Jadi semuanya reaksinya tetap. Tinggal kita jumlahin semuanya. CuSO4 ada temennya? Nggak ada, turun. Kemudian Cu2+ ada temennya? Ada. Di sini yang di atas Cu2+ di sini sebelah kanan. Cu2+ yang ada di katoda ada di sebelah kiri panah. Berarti terjadi pengurangan, habis. Ya, karena koefisiennya sama berarti habis. Nah, terus di kiri panah ini ada Zn turun. Di kanan panah ini ada SO4. Ya, SO4 turun. Kemudian di kanan panah ada Cu turun. Di kanan panah ada Zn2+ turun. Ya, elektron karena sama ya habis. Oke. Nah, sekarang kita jumlahin reaksi akhirnya. Jadi CuSO4 plus Zn. Nah, terus menghasilkan Cu, logam Cu dan nah, ini ion-ion ini Zn2+ sama SO4 ya. Kemudian ionnya kebetulan muatannya juga sama-sama 2, berarti langsung bergabung menjadi ZnSO4. Jadi hasilnya pada elektrolisis CuSO4 ya dengan elektroda Zn itu hasilnya Cu dan ZnSO4, ini larutan ZnSO4. Tuh. Ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya dan materi tentang sel elektrolisis.
terutama tentang reaksi elektrolisis. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Kalau kurang jelas bisa tulis di kolom komentar, atau bagi siswa saya bisa menanyakan langsung ke saya melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like dan share ya. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.